Karena terkadang kalau hanya sakit kepala sedikit, mau ke dokter suka bingung, mau ke rumah sakit apalagi, karena takut jangan-jangan nanti di rumah sakit malah ketemu dengan virus corona. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Dunia masih berduka dan berjuang untuk menyelamatkan banyak nyawa yang terserang oleh virus corona. Dan kita pun semuanya harus tetap di rumah agar tetap sehat dan terhindar dari wabah virus corona ini. Pada kenyataannya, beberapa kasus kadang suka muncul tiba-tiba sakit kepala. Sebetulnya bagaimana sih untuk mengatasi sakit kepala? Obat apa yang harus diminum untuk mengatasinya? Karena terkadang kalau hanya sakit kepala sedikit, mau ke dokter suka bingung, mau ke rumah sakit apalagi, karena takut jangan-jangan nanti di rumah sakit malah ketemu dengan virus corona. Saya akan membahas tentang obat-obat yang biasa diresepkan dokter untuk menghilangkan sakit kepala yang bisa Anda beli di apotik tanpa resep dokter. Oke, sebelum menyimak lebih lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Ada beberapa obat-obatan yang biasa diresepkan oleh dokter dan Anda bisa membelinya di apotik. Obat ini adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit di kepala Anda. Obat apakah itu? Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja. Yang pertama, obat yang biasa diresepkan oleh dokter untuk menghilangkan rasa nyeri yang bisa Anda beli di apotik adalah paracetamol. Paracetamol biasanya dikenal di masyarakat sebagai obat penurun demam. Dan perlu diketahui bahwa salah satu kandungan di dalam paracetamol selain antipiretik atau obat yang berfungsi untuk menurunkan demam, paracetamol ini juga berfungsi sebagai analgetik atau anti nyeri. Jadi, jika Anda pusing, Anda boleh membeli obat ini di apotik tanpa resep dokter. Obat yang kedua adalah ibuprofen. Ibuprofen ini juga biasa dikenal sebagai obat untuk menurunkan demam. Jangan salah, ibuprofen juga selain berfungsi sebagai antipiretik atau obat menurunkan demam, ibuprofen juga berfungsi sebagai analgetik. Jadi, Anda juga bisa membelinya di apotik terdekat. Perlu diketahui bahwa paracetamol mempunyai logo bulat berwarna hijau. Dan ini berarti paracetamol adalah obat bebas. Obat yang bisa Anda beli di apotik tanpa resep dokter. Sedangkan ibuprofen mempunyai logo berwarna bulat biru. Dan ini artinya ibuprofen merupakan obat bebas terbatas. Salah satu efek samping ibuprofen adalah mampu mengiritasi lambung. Sehingga untuk menggunakannya sebaiknya lebih aman lagi jika Anda konsultasikan ke dokter kesayangan Anda. Obat yang terakhir, yang ketiga, obat yang mengandung asam asetil salisilat. Obat ini juga biasanya digunakan sebagai antipiretik atau menurunkan demam. Akan tetapi perlu diketahui bahwa salah satu fungsi dari obat ini juga sebagai analgetik atau pereda nyeri. Bisa digunakan sebagai pereda sakit kepala. Pada obat yang mengandung asam asetil salisilat, perlu diketahui bahwa salah satu efeknya adalah mampu mengecerkan darah. Sehingga jika dalam waktu dekat Anda mengalami perdarahan, sebaiknya hindari penggunaan obat ini. Dan obat ini, asam asetil salisilat, biasanya lebih lazim digunakan pada kasus-kasus serangan jantung atau angina pektoris untuk mengencerkan darah. Sebetulnya masih banyak lagi obat-obatan yang bisa Anda gunakan untuk meredakan rasa nyeri seperti antalgin, metamizol, dan obat lainnya. Hanya saja obat ini perlu Anda ketahui mempunyai logo bulat berwarna merah dan terdapat tulisan K, yang berarti obat ini adalah obat keras dan hanya dokter yang bisa memberikan kepada Anda. Untuk lebih amannya, Anda harus konsultasikan jika ingin menggunakan obat-obatan ini kepada dokter kesayangan Anda. Perlu diketahui bahwa obat-obatan ini bisa menimbulkan reaksi alergi. Reaksi alergi yang biasa muncul yaitu adanya gatal dan bentol-bentol pada seluruh tubuh.
Terkadang terdapat bengkak di bibir, mata, dan itu pun terasa gatal. Jika itu terjadi, maka Anda sebaiknya konsultasikan segera ke dokter kesayangan Anda. Anda bisa menggunakan obat-obat ini sebagai pertolongan pertama dan harus dengan pemantauan. Jika dalam 1-2 kali 24 jam belum ada perubahan, Anda masih merasakan sakit kepala, maka Anda harus tetap konsultasikan kondisi Anda ke dokter kesayangan Anda. Jangan lupa subscribe dan like ya jika Anda mendapatkan manfaat dari video kali ini. Silahkan Anda juga bisa tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, Anda bisa menyimaknya di video saya berikut ini. Untuk subscribe, Anda bisa memencet foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.